Dengan perkembangan zaman, telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Teknologi, globalisasi, dan urbanisasi telah mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, dan berkomunikasi. Namun demikian, masih terdapat beberapa suku bangsa di Indonesia, masih terisolasi, terasing di pedalaman hidup nomaden di dalam hutan, dan terus mempertahankan tradisional warisan leluhur mereka hingga sampai saat ini. Seperti suku ini, hidup di dalam hutan mempertahankan tradisional mereka, berawal dari abad ke-17. Suku ini melarikan diri dari kolonial yang menerapkan pajak dan lainnya. Sampai saat ini, masih bertahan di tengah hutan dengan aturan adat mereka, tanpa tersentuh modernisasi. Di suku ini, tradisi tak lasing dianggap aneh sebagian orang, yaitu pernikahan sedara. Bersama infonya, ini dia suku Polahi. Gorontalo sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di semenanjung Minahasa, di bagian utara, Pulau Sulawesi dengan ibu kota Gorontalo. Provinsi Gorontalo lahir pada 5 Desember tahun 2000, berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000, yang dikenal sebagai julukan Serambi Madinah. Mayoritas penduduk di daerah Gorontalo merupakan suku Gorontalo, sekaligus menjadi suku dengan populasi terbanyak di wilayah semenanjung utara Pulau Sulawesi, diikuti oleh suku Minahasa di urutan kedua dan suku-suku lainnya. Terlepas dari itu, masih ada suku pedalaman yang masuk salah satu daftar suku terasing di Indonesia, selain suku Kombay dan suku Korowai dari Papua. Suku Polahi, suku pedalaman Gorontalo yang hidup secara nomaden. Mereka tidak mengenal mata uang negaranya sendiri, rupiah. Mirisnya, suku Polahi bahkan masih melakukan praktik incest atau pernikahan sedara secara turun-temurun. Dengan demikian, muncul pertanyaan, siapakah sebenarnya suku Polahi? Suku Polahi adalah kelompok etnis terasing yang mendiami hutan pedalaman Gorontalo. Dalam bahasa Gorontalo, Polahi berasal dari kata lahi-lahi, yang artinya pelarian atau sedang dalam pelarian. Masa lalu, orang Polahi adalah pelarian pada masa penjajahan VOC di abad ke-17. Mereka takut dan tidak mau membayar pajak. Mereka kemudian tinggal di pedalaman hutan. Salah satunya di lereng Gunung Bulyohutu di desa Tamaila Utara, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo. Untuk menuju ke tempat suku Polahi, diperlukan waktu sekitar 7 jam. Dengan motor atau berjalan kaki menaiki gunung dari pusat kota Gorontalo. Hal ini menjadikan orang Polahi hidup beradaptasi dengan kehidupan rimba. Setelah Indonesia merdeka, sebagian keturunan Polahi masih tetap bertahan tinggal di hutan. Sikap anti penjajah tersebut masih terbawa terus secara turun-temurun, sehingga orang lain dari luar suku Polahi dianggap sebagai penindas dan penjajah. Hidup di pedalaman hutan membuat suku Polahi tidak terjangkau dengan etika sosial, pendidikan, dan agama. Keturunan Polahi menjadi warga masyarakat yang sangat terpinggirkan dan tidak mengenal tata sosial pada umumnya. Suku Polahi dalam percakapan sehari-harinya menggunakan dialek Polahi dalam bahasa Gorontalo. Suku Polahi termasuk masyarakat berburu dan meramu. Mereka tinggal secara nomaden, rumah mereka sangatlah sederhana, dengan gubuk-gubuk kecil, yang beratap dedaunan tanpa dinding. Dapur mereka dibuat di tengah, yang juga berfungsi untuk penghangat badan. Karena mereka tinggal secara nomaden, tempat peristirahatan ini biasanya akan ditinggalkan begitu saja saat mereka berpindah lokasi. Suku Polahi hidup dari hasil hutan dan bercocok tanam ala kadarnya. Sumber pangan mereka diperoleh dari hasil berburu binatang, seperti babi hutan, rusa, serta ular sanca. Suku Polahi belum mengenal pakaian seperti masyarakat Indonesia pada umumnya. Mereka hanya memakai penutup kemaluan dari daun palma dan kulit kayu. Tidak seperti masyarakat modern, orang Polahi tidak bersekolah dan tidak menikmati fasilitas kesehatan modern. Orang Polahi sangat terbelakang, tak hanya karena keterpencilan dan tak mempunyai pendidikan formal,
Bahkan dalam kebudayaan suku Polahi tidak mengenal menghitung dan tidak mengenal nama hari dalam kalender. Beberapa peneliti berhasil menemui orang Polahi ketika mereka turun dari atas gunung. Angka maksimum yang dapat dihitung adalah 4, selebihnya adalah banyak. Orang Polahi hidup dalam kelompok-kelompok kecil di pedalaman hutan Gorontalo. Mereka mengenal 3 Tuhan dalam kepercayaannya. Ketiga Tuhan ini adalah Pulohuta, Lati, dan Lausala. Pulohuta digambarkan sebagai sosok yang hidup serta memiliki kuasa atas tanah. Konsepnya berasal dari nenek moyang. Pulohuta adalah sepasang suami istri. Bila masyarakat Polahi hendak membuka lahan di hutan, maka mereka akan meminta izin dahulu kepada Pulohuta. Selain memegang kuasa atas tanah, Pulohuta juga memegang kuasa atas hewan di hutan. Bentuk penghormatan orang Polahi kepada Pulohuta adalah jika mereka mendapat hewan buruan, bagian tertentu dari tubuh hewan itu diiris seperti telinga, mulut, dan lidah, kemudian ditaruh di atas kail untuk dipersembahkan pada Pulohuta. Sedangkan Lati digambarkan sebagai sosok makhluk hidup yang menghuni pohon-pohon besar serta di air terjun. Ukuran tubuhnya digambarkan kecil-kecil seukuran boneka dalam jumlah banyak. Lati merupakan pemegang kuasa atas pohon. Bila Polahi ingin menebang pohon besar atau mengambil madu lebah hutan yang terdapat di atasnya, Polahi membakar kemenyan, merapal mantra dengan tujuan menyuruh Lati pindah ke pohon lain. Dan Lausala dalam narasi Polahi yang digambarkan sebagai sosok yang haus minum darah. Lausala ternyata bukan hanya dideskripsikan sebagai tokoh laki-laki, sebab ada juga perempuan tua yang disebut-sebut sebagai Lausala. Orang Polahi meyakini Lausala memiliki mata merah, membawa pedang yang menyala, dan ia bisa pindah dengan cepat dari balik bukit ke bukit yang lain. Menurut orang Polahi, jika ada anjing menggonggong, itu salah satu pertanda hadirnya Lausala. Masyarakat suku Polahi memiliki kebiasaan unik. Di antaranya masyarakat suku Polahi yang hanya makan 1 kali dalam sehari. Suku Polahi hanya makan sekali, yaitu pada waktu sore hari saat pukul 5 sore. Mereka mengonsumsi umbi-umbian yang mereka tanam sendiri dan tidak terbiasa mengonsumsi nasi seperti masyarakat umumnya. Mereka hanya bercocok tanam dengan menanam umbi-umbian, pepaya, dan pisang ketan. Masyarakat suku Polahi hidup secara nomaden. Mereka tinggal dalam gubuk-gubuk kayu sederhana supaya mudah untuk ditinggalkan. Ketika ada anggota keluarga suku Polahi yang meninggal dunia, maka akan dikuburkan di tempat. Kemudian mereka akan meninggalkan tempat itu. Suku Polahi pindah untuk mencari lokasi baru lagi dengan membawa peralatan, masak, pakaian, piring, gelas, dan alat lain yang bisa dipakai. Rasa takut yang mendalam terhadap jenazah menjadi penyebab masyarakat Polahi untuk meninggalkan rumah mereka. Dengan pola hidup demikian, suku Polahi hanya saling berkomunikasi dengan kelompoknya. Hal tersebut kemudian yang melahirkan tradisi pernikahan sedarang atau antar saudara. Kawin dengan saudara kandung sudah menjadi hal yang biasa dalam suku Polahi. Sebagai contoh, sesepuh pada salah satu kelompok Polahi yaitu kelompok 9. Merupakan seorang kakak dengan 3 bersaudara. 2 saudara lain adalah perempuan. Kakek itu mengawini kedua saudara kandungnya ini sekaligus. Sedangkan satu lagi mempunyai 6 anak, 2 laki-laki dan 4 perempuan. Kemudian anaknya mengawini anaknya lagi, sehingga anaknya juga menjadi menantunya. Gimana? Pusing? Mari kita lanjut. Meski hidup mengasingkan diri dan memiliki tradisi berbeda dengan masyarakat pada umumnya, masyarakat Polahi terbilang sudah terbuka dengan masyarakat di luar lingkupnya. Salah satu keunikan lainnya dari suku Polahi adalah mereka tidak mengenal mata uang. Gaya hidup mereka yang primitif membuat mereka tidak terpengaruh oleh sistem moneter modern. Sistem perekonomian mereka masih berdasarkan barter, di mana mereka menukarkan hasil pertanian, perburuan, atau kerajinan tangan dengan barang-barang yang mereka butuhkan. Hal ini menunjukkan suku Polahi masih mempertahankan gaya hidup tradisional yang khas mereka. Dulu suku Polahi adalah sekumpulan orang yang tertutup. Mereka tidak mau bertemu dengan masyarakat yang ada di perkampungan. Mereka lebih memilih tinggal di tengah hutan yang gelap gulita daripada harus tinggal di perkampungan warga.
Sebagaimana kita ketahui, zaman penjajahan dari VOC sudah lama berakhir. Indonesia sudah hampir dari 1 abad merayakan kemerdekaannya. Namun, tata kehidupan mereka tak jauh berbeda dengan beberapa ratus tahun lalu. Berbagai upaya telah dilakukan untuk membantu mereka untuk maju, mulai dari pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, dan berbagai pihak lainnya berupaya memberikan bantuan. Upaya-upaya seperti pelatihan agroforestry, pertukaran pengetahuan, pemberian tempat tinggal pada suku Polai juga telah dilakukan, namun sebagian kecil masih mempertahankan tradisi nomaden. Suku Polai hidup di pedalaman yang sulit dijangkau. Jarak fisik dan minimnya akses komunikasi membuat upaya bantuan menjadi lebih rumit. Pemerintah dan organisasi harus berinovasi dalam mencari cara untuk mencapai mereka. Namun yang harus diperhatikan, ketika suku terasing berinteraksi dengan dunia luar, ada risiko kehilangan budaya dan tradisi mereka. Pendekatan yang diambil menghormati dan memperkuat nilai-nilai lokal tanpa menggusur identitas mereka. Dari Gorontalo, bersama Infonea.